kegiatan di loading RAM ada namanya proses sortasi, yang mana proses sortasi ini untuk menyortir buah sesuai dengan fraksinya, fraksi 00, fraksi 0, 1, 2, dan 3. Setelah buah disortir, buah dimasukkan ke dalam lori dengan kapasitas 2,5 ton. Fungsi dari sterilizer adalah untuk menonaktifkan enzim lipase dan membantu untuk melunakkan brondolan yang terdapat di dalam TBS. Kemudian setelah lori keluar dari sterilizer, setelah dinamakan dengan TBR, kemudian lori tersebut diangkat menggunakan hosting crane. Lori yang diangkat menggunakan hosting crane kemudian ditumpahkan di atas auto feeder yang ada di tracer. Fungsi dari tracer adalah untuk memisahkan tandan dengan berondolan dengan cara dibanting. Setelah tandan terpisah, tandan tersebut masuk ke dalam empty bunch conveyor. Kemudian tandan atau tangkus tersebut diantarkan menggunakan bunch hopper. Kemudian dari bunch hopper tersebut dimasukkan ke dalam mobil dan diantarkan ke afdeling. Kemudian brondolan tersebut jatuh ke under tracer conveyor dan diantarkan ke belakang yang dinamai dengan bottom cross conveyor. Setelah itu brondolan tersebut dinaikkan dengan nama fruit elevator. Setelah dari fruit elevator, brondolan tersebut dinaikkan ke atas dinamai dengan top cross conveyor. Nah, dari top cross conveyor tersebut, brondolan tersebut masuk ke distributing conveyor. Nah, dari distributing conveyor tersebut, brondolan masuk ke dalam digester. Fungsi dari digester adalah untuk melumatkan si brondolan tersebut agar mudah untuk dipres. Presan berfungsi untuk memisahkan antara minyak dengan cake. Adalah alat penampung minyak hasil screw press untuk dialirkan ke centret tank. Centret tank berfungsi untuk menampung sementara minyak yang keluar dari press dan juga untuk mengendapkan pasir dan kotoran yang mengikut dengan minyak. Vibrating screen berfungsi untuk memisahkan massa padatan berupa ampas yang terikut pada minyak kasar. Setelah minyak disaring, minyak akan menuju ke bayer RO untuk meningkatkan temperatur minyak dengan suhu 95 derajat. Ballast tank berfungsi untuk menampung minyak yang dipompakan dari bak RO sebelum dimasukkan ke CST. Continuous settling tank. Di sini, minyak akan dipisahkan atau dikutip dari selat secara gravitasi atau berdasarkan berat jenis. Pada oil tank, minyak akan dijaga temperaturnya yaitu lebih dari 90 derajat. Vacuum dryer berfungsi untuk memisahkan minyak dengan air yang mengikut dengan minyak agar minyak yang dipasarkan mempunyai kadar air yang rendah. Setelah minyak dimurnikan, minyak akan menuju storage tank yang berfungsi untuk menampung produksi minyak hasil olahan pabrik sebelum dikirim ke pembeli. Di sini temperatur dijaga dari 50 derajat Celcius sampai 55 derajat Celcius. Sensiklon berfungsi untuk memisahkan pasir halus yang masih terbawa selat. Selat separator adalah alat sentrifugal yang berfungsi memisahkan selat dengan minyak. Minyak yang sudah diolah di selat separator akan menuju bak bacin, yaitu tempat penampungan minyak yang keluar dari selat separator kemudian dipompakan ke CST untuk diolah kembali. Vat pit difungsikan sebagai tempat pengutipan minyak dengan cara injeksi uap sebagai pemanas untuk mempermudah proses pemisahan minyak dengan kotoran. Dowling pond bertujuan untuk mengutip kembali sisa minyak yang masih belum terkutip di bak vat pit hingga maksimum kadar minyak menjadi 0,5% terhadap contoh.
Cake breaker conveyor berfungsi membawa serabut dan biji serta mencacah gumpalan cake atau sekaligus mengeringkannya dari presan menuju depericarper. Depericarper berfungsi untuk memisahkan fiber dengan nut dan membawa fiber untuk menjadi bahan bakar boiler. Nut polishing room adalah suatu alat untuk mempolis biji dari serat yang masih melekat dengan kecepatan putaran 18 rpm. Nut hopper berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara nut sebelum diolah ripple mill. Ripple mill berfungsi untuk memecahkan biji dengan cara digiling dalam putaran rotor bar sehingga biji akan bergesek dengan ripple plate. LTDS berfungsi untuk memisahkan cangkang dan inti. Sistem pemisahan yang dilakukan di sini adalah dengan menggunakan tenaga hisapan dari blower berdasarkan berat fraksi. Hidrosiklon adalah alat untuk mengutip kembali inti yang terikut dengan cangkang dengan sistem basah dengan bantuan media air. Kemudian inti yang sudah dipisahkan dengan cangkang akan menuju kernel dryer yang berfungsi untuk mengurangi kadar air yang terkandung dalam inti produksi. Pengeringan dilakukan selama 12-14 jam. Setelah inti dikeringkan, inti akan menuju kernel bunker yang fungsinya sebagai tempat penyimpanan inti produksi sebelum dikirim untuk dijual.